Mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa kembali belajar bersama-sama lagi ya. Baik, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan pemahaman yang bermakna ya tentunya. Berdoa boleh dipimpin oleh Agung. Silakan Agung. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa selesai. Amin. Terima kasih Agung yang telah memimpin doa. Selanjutnya silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Sebelum melanjutkan pembelajaran kita hari ini, kalian masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih. Yang pertama, ketika guru sedang menjelaskan, maka kalian mendengarkan, menyimak, dan fokus ya. Yang kedua, ketika ada yang ingin ke WC atau kamar mandi, minta izin terlebih dahulu. Ya, kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang perubahan wujud benda ya, seperti ada yang cair menjadi padat, ada sebaliknya padat menjadi cair ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang gaya dan gerak ya. Tapi sebelumnya biar lebih semangat kita melakukan SDG dulu. Kalian tahu tepuk semangat? Tahu. Ayo, tepuk semangat. 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 Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, kalian pernah tahu nggak apa yang terjadi jika mendorong sebuah benda? Apa yang terjadi ketika benda itu didorong? Bergerak. Kemudian mengapa bola bisa berhenti setelah ditendang? Ditendang, kemudian ya berhenti. Gimana? Ditangkap. Ada yang lain? Kenapa? Ya, lanjut ya. Karena ditendang tadi ya. Ditangkap maksudnya. Kemudian apa manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya apa sih gaya itu dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu nggak? Nah, untuk itu mari kita pelajari materi ini lebih lanjut. Ya. Baik, kita akan masuk ke pembelajaran tentang gaya dan gerak. Nah, sebelumnya kalian bisa melihat video yang Bapak sajikan. Kalian simak baik-baik nanti videonya. Tapi sebelum melihat video, Bapak akan sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik kalian memahami gaya yang dapat mengubah arah, gerak, dan
bentuk suatu benda. Yang kedua, peserta didik mendeskripsikan jenis-jenis gaya serta manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik dapat melakukan eksperimen, eksperimen sederhana untuk memahami pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, sekarang kita lihat videonya. Nah, ini videonya. Hai teman-teman, hari ini Ipo, Lula, dan Bol lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Bol, nanti sore kita main bola yuk. Wah, mau banget. Pasti seru kalau ajak Bapak Tok dan Danang juga. Oh, seru ya? Aku kok nggak ngerti ya, apa keseruannya? Cuma menggocek, mengoper, dan menendang bola. Gol! Sampai bola masuk ke gawang lawan, kita kan bisa dapetin skor. Dan tahu gak sih, setiap kita menggocek, mengoper, dan menendang bola, bola tersebut diberi sebuah gaya. Wah, ini baru seru. Tentang gaya dan gerak kan? Yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan gaya nggak kelihatan. Gaya memang gak kelihatan, tapi akibat dari Kelihatan ya, gaya gaya ya. terhadap sebuah benda dapat kita lihat dan merasakan, seperti menendang. Jadi, gaya itu apa sih? Gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan benda diam jadi bergerak, Bol. Oh, contohnya seperti saat menendang bola, membuka pintu, atau seperti kuda menarik delman kan? Kalau tidak ditarik Ya, kuda, tarik. delmannya pasti akan diam. Iya, untuk menggerakkan benda diam menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup. Karena jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda nggak akan bergerak. Contohnya seperti lemari itu. Pasti nggak akan bergerak kalau aku yang mendorongnya sendirian. Akan berbeda kalau lemari itu didorong oleh beberapa orang dewasa, pasti akan bergerak. Kalau lemarinya didorong sama 4 orang, pasti lebih cepat daripada didorong oleh 2 orang saja ya. Itu kan artinya benda yang bergerak dapat bergerak makin cepat jika diberikan gaya tambahan. Semakin besar gaya yang diberikan, benda dapat bergerak semakin cepat. Lalu bagaimana kalau kamu menendang bola, lalu aku menangkap bola itu? Kan bola itu akan berhenti, diam saat ditangkap. Iya, itu namanya benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Lalu bagaimana kalau waktu aku bermain bulu tangkis? Kok yang naik ke arahku kan ditangkis, jadinya akan gerak ke arah lain kan? Begitu juga waktu aku menendang bola dengan keras, lalu ditepis oleh penjaga gawang, bola akan berubah arah. Betul, Bol. Benda bergerak juga dapat berubah arah jika diberikan gaya. Setelah mengenai bidang yang keras, benda juga dapat bergerak berbalik arah atau yang biasa disebut dengan gerak memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada bidang datar dan bidang tegak. Ini kan seperti waktu kita melempar bola tenis ke tembok atau dinding. Maka bola akan bergerak berbalik arah setelah kena dinding. Mengayuh sepeda kan termasuk gaya juga toh. Tepat sekali. Saat kaki menekan pedal sepeda, terjadilah gaya berupa dorongan dan sepeda pun melaju. Beda gak sih mengayuh sepeda di jalan yang datar dengan di jalan yang miring? Beda dong. Mengayuh sepeda di jalan menanjak butuh gaya yang lebih besar daripada di jalan yang datar. Semakin miring jalan menanjaknya, makin besar gaya yang dibutuhkan. Berbeda dengan mengayuh sepeda di jalan menurun, gaya yang diperlukan lebih kecil daripada di jalan datar. Semakin miring jalan menurunnya, makin kecil gaya yang dibutuhkan. Bahkan tanpa kita kayuh pun, sepeda akan terus bergerak di jalan menurun.
Oh iya ya, aku perhatiin nih. Pada lintasan miring, benda bulat bisa bergerak sendiri loh. Gliding ya. Gerakannya berupa gerak berputar sambil berpindah, atau bisa disebut juga gerak menggelinding. Kalau nggak ada bahan, benda pasti bergerak ke bawah kan? Betul, jenis gerak ini terjadi di semua bentuk benda, Bob. Benda bulat, benda kotak, atau benda lembaran akan jatuh ke bawah jika tidak ada yang menahannya. Termasuk benda cair juga ya, yang akan selalu bergerak menuju ke tempat yang lebih rendah. Gerakan semua benda cair seperti gerak air disebut mengalir. Contohnya, kan air dari atas genting mengalir ke tanah, dan saat kita mandi, air mengalir ke lubang pembuangan air yang biasanya lebih rendah. Ayo pulang! Wah, gak berasa udah selesai jam pelajarannya ya. Yuk, kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari tadi sebelum pulang. Yang pertama, gaya itu dapat berupa tarikan atau dorongan. Lalu gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Gaya mengakibatkan benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, bergerak makin cepat, atau berubah arah. Lalu, tentang gerak benda nih, berputar, menggelinding, jatuh, memantul, dan mengalir merupakan jenis gerak benda. Asik! Aku jadi semakin paham nih tentang gaya dan gerak. Sampai ketemu nanti di lapangan bola ya, teman-teman. Ya. Udah ya. Nah, kalian sudah menyimak semuanya? Sudah paham? Nah, paham ya. Nah, nantinya Bapak akan memberikan sebuah KPD, namun sebelumnya Bapak akan bagi dulu kalian menjadi 3 kelompok. Nah, Bapak bagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan tempat duduknya ya. Yang pertama ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, Bapak bagi kelompok supaya kalian nanti bisa berdiskusi ya. Berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk menyelesaikan LKPD ini. Bapak berikan LKPD satu persatu ya, sesuai kelompoknya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, boleh dilihat LKPD-nya, kemudian dijawab apa yang misalkan jadi pertanyaan, tapi dengan cara berdiskusi ya, semuanya ya. Gabung. Nih. Baca aja dulu dikit. Nah, ini ya, tugasnya ya. Jaga boleh dibaca dulu ini ya. Kalau tidak jawab langsung di belakang ya. Ini nomor 1 ya. Ya. Dibaca dulu, kemudian dijawab ya pertanyaannya. Nah, boleh dijawab langsung di situ ya. Ya, boleh. Ini dijelaskan. Boleh ini. Oke, baik anak-anak, bagaimana? Sudah mengerjakannya? Sudah. Nah, kalau sudah, kalian boleh mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Mau dari kelompok mana dulu? Kelompok 1, 2, apa 3? 1. 1. Oh iya, 1. Boleh, silakan. Mau siapa yang mewakilinya? Siapa? Oh iya, silakan siapa?
sapa dari kelompok 1. Berikutnya dari kelompok 2, silakan. Sophie ya, Siti Sophie ya, silakan. Iya. Ya. Semua benda yang dilemparkan ke atas akan kembali ke bawah karena pengaruh gravitasi bumi. 5. Gaya listrik. Contohnya gaya listrik adalah bergeraknya kipas angin karena dihubungkan dengan sumber listrik. Nah, terima kasih untuk Sophie dari kelompok 2. Benar ya, kalau benda jatuh itu karena efek gravitasi. Berikutnya dari kelompok 3, silakan. Sama Almira ya, silakan Almira. Ya. Dari hasil diskusi, gaya sering disebut dengan suatu tarikan atau gerakan seperti gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Pengaruh gaya terhadap gerak benda: 1. Menggerakkan benda diam. 2. Menghentikan benda bergerak. 3. Mengubah arah gerak benda. 4. Mengubah kecepatan gerak benda. Ya. Terima kasih dari kelompok 3, Almira yang sudah menyampaikan hasil diskusinya dari kelompok 3. Nah, dari pemahaman materi yang disampaikan, Bapak lihat kalian sudah memahami dari berbagai jenis gaya dan gerak ya. Tadi disampaikan ada berapa gaya tuh? Ada 5 ya. Ada gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik, dan udah yang 5 ya. Gaya listrik semuanya ada 5. Kemudian setelah itu ada lagi apa? Pengaruh ya. Pengaruh gaya terhadap benda. Pengaruh gaya terhadap benda. Benda bisa jadi diam karena gaya, atau sebaliknya benda bisa bergerak karena gaya. Ya, contohnya apa? Mendorong meja ya, itu kan mejanya kan diam ya, kemudian kita dorong jadi bergerak. Kemudian yang bergerak jadi diam. Contohnya ketika Agung misalkan jadi kiper, ketika ada bola datang kemudian sama Agung ditangkap bolanya, itu kan rasanya bolanya bergerak, kemudian ditangkap sama Agung, maka bolanya menjadi diam. Kemudian gaya juga mengubah arah gerak benda ya, contohnya ketika mendribble apa, bola basket, tidak diam kan, dia bisa jadi maju dan kemana-mana ya, jadi berubah arahnya. Kemudian gaya juga mengubah kecepatan gerak benda. Contohnya tadi misalkan kita naik sepeda, kemudian kita tarik remnya, yang tadinya sepeda maju bisa berhenti. Nah, itu ya. Jadi kecepatannya menurun ya, seperti itu. Baik, terima kasih kepada seluruh kelompok, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, sekarang kita simpulkan hasil dari pembahasan materi kali ini. Ya. Nah, kesimpulannya yang pertama, gaya sering disebut dengan tarikan atau dorongan. Jenis-jenis gaya ada berapa? 5. Ada 5. Ada gaya apa? Gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Nah, gaya juga ini berpengaruh terhadap benda. Pengaruhnya seperti apa aja? Yang pertama, menggerakkan benda diam. Yang berikutnya, menghentikan benda bergerak. Terus, Mengubah arah gerak benda. terus, Mengubah kecepatan gerak benda. ya, itu kesimpulan
mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, Bapak akan membagikan sebuah data pendek. Nah, kalau yang tadi dikerjakan kelompok, nah sekarang boleh dikerjakan oleh masing-masing, ya. Masing-masing dapat satu, ya. Silakan. Nah, ya. Ya, boleh dijawab. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Baik, kita kumpulkan ya hasilnya ya. Boleh digabungkan ya semuanya. Ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu mengenai kebutuhan hidup. Ya, mengenai kebutuhan hidup. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama meminta agar apa yang telah kita pelajari bermanfaat untuk kita. Berdoa dipimpin kembali oleh Agung ya. Silakan dipimpin Agung. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir sudah selesai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi